Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban Waalaikumsalam. mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku, majelis keluarga ini saya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah kita kembali berjumpa di pagi ini. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita, Allah senantiasa berkahi kita, tentu bersama keluarga kita. Dan di pagi ini Alhamdulillah wa syukurlah kita masih diberi usia, masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan setiap hari Ahad, Alhamdulillah kita masih bisa mengkaji ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan juga eh, memudahnya ya, mengulasnya, dan masih dalam surat Az-Zariyat yang sudah kita bahas beberapa episode bersama guru kita Ustaz Khairul Alam. Dan di pekan lalu kita sudah membahas di ayat 47 sampai 51 tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah, maka bersegeralah atau larilah kepada Allah. Kemudian Allah menegaskan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah itu adalah para sekutu-sekutunya. Dan ilahan itu memang sudah dibahas detail oleh Ustaz Khairul Alam ya, apa yang maksud dengan ilahan. Dan insya Allah di pagi ini dan kita akan melanjutkan sampai akhir ayat, insya Allah di ayat 52 sampai 60 ya. Nah, silakan jamaah untuk membuka mushafnya, karena ngaji sama Ustadz Khairul Alam ini kita akan eh, membuka langsung ya mushafnya, kemudian membaca terjemahnya, kemudian kita melakukan kajian ayat demi ayat, dan kita akan bisa mengkaitkan satu ayat dengan ayat lain. Dan itulah memang satu keistimewaan kita bisa memahami ya, Al-Quran secara utuh, karena ternyata walaupun terlihat berbeda dalam satu surat itu ya, tema-tema yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya ada munasabah atau ada kait mengkait ya antara satu ayat dengan ayat. Dan insya Allah, dan alhamdulillah kita mendapatkan pemahaman ya dari guru kita Ustaz Khairul Alam. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah ya, nggak terasa nih di uh, awal tahun lagi Ustaz ya, 2024. Ya, Masya Allah. udah Mudah-mudahan setahun kita nggak ketemu ya. iya. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik lagi gitu ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan tentu mempraktekannya. Ini yang paling penting dari semua pemahaman yang kita lakukan, yang kita bahas di tiap ahad. Ini memang yang penting kan di aplikasi saja ya, Ya, implementasinya itu yang penting. Nah, kalau tidak hanya kalau cuma paham kemudian tidak hmm. praktek, sama aja saja. Baik, dan alhamdulillah ini eh, karena kita dari awal, kalau jemaah yang belum mengikuti dari awal kajian, silakan untuk nanti bisa melihat di YouTube ya beberapa kajian episode sebelumnya, sehingga bisa utuh memahami surat Az-Zariyat ini apa sebenarnya, Allah menginginkan apa dalam surat Az-Zariyat ini. Dan kita alhamdulillah sudah diberi wawasan ya, pemahaman dari mulai awal ayat kenapa Allah bersumpah dengan angin gitu ya, sampai ini di akhir nih yang Hmm. sesuai dengan tema bahwa ini tentang misi hidup gitu ya. Insya Allah akan dibahas dalam ayat-ayat terakhir ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah di awal tahun ini kita bisa bersilaturahmi dan kita melakukan kajian Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah rangkaian amal ibadah kita untuk kita memperkaya hasanah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang tadi Mas Holis katakan bahwa yang lebih penting lagi adalah setelah kita memahami, setelah kita belajar, next step berikutnya adalah bagaimana kita mengamalkan. Tapi yang jadi catatan adalah tidak mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita tidak memahaminya. Jadi dua-duanya itu harus dijalankan. Ya, minimal mindset kita itu sudah terbentuk dan mindset kita, cara melihat kita tentang dunia itu sudah berlandaskan Al-Quran. Jadi kita sudah tidak menggunakan asumsi-asumsi kita, tapi kita melihatnya dari paradigmanya adalah paradigma Al-Quran. Oke, hari ini kita sampai di penghujung. Mungkin penghujung, mudah-mudahan kita akan nyampe di penghujung ayat di dalam surat Al-Dzariyat ini. Kita akan lanjutkan kajian kita, dan ini kita akan menuju sebuah ayat yang populer, yang kita sudah pelajari mulai dari kita kecil dulu ya, mungkin mulai dari SD kita sudah diajarkan ya. SD, SMP, SMA diajarkan. Ayatnya yang populer mungkin kita sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu adalah ayat yang populer. Nah, kita akan menuju ke dalam ayat itu. Kemudian kita akan melihat korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya di dalam surat Al-Dzariyat. Karena kita akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif lagi untuk ayat yang saya bacakan tadi kalau kita memahami ayat-ayat sebelumnya. Dan insya Allah kita akan mengkorelasikan itu ya. Oke, kita lanjutkan ayatnya secara berurutan mulai dari ayat 52 ya. Mas Walis bisa dibantu untuk share Al-Qurannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 52 ya. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang sebelumnya, mereka pasti mengatakan dia adalah penyihir dan orang gila. Jadi disebutkan di sini ada dua kata, sahirun au majnun. Sahir dan majnun. Penyihir dan orang gila. Kapan dikatakan penyihir? Ketika rasional mereka tidak masuk dalam pemikiran mereka, ini hal yang aneh, hal yang tidak saya pahami, maka mereka mengatakan ini sihir. Kemudian yang kedua, ketika argumentasi mereka dikalahkan, ya, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan firman yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, kemudian orang itu mengatakan itu adalah mereka adalah orang gila. Jadi Rasul dan Nabi itu dikatakan majnun, orang gila. Jadi dua sebutan ini kontinu, ya, kontinu dilakukan oleh orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul. Jadi bukan hanya yang menentang Nabi Muhammad, tapi Nabi dan Rasul sebelumnya juga mereka mengatakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, kalau sama, ya, kalau sama dari dulu dan sekarang, berarti akan ada yang mengajarkan nggak? Bukan akan ada yang mengajarkan. Saya ganti pertanyaannya. Ada yang mengajarkan nggak mereka sehingga mereka memiliki pemahaman perkataan yang sama? Iblis ya. Iya, Beserta tentu pasukannya. ada. Iya, oke. Ada yang mengajarkan, siapa itu? Kok sama antara satu generasi dengan generasi berikutnya selalu mengatakan hal yang sama? Sahirun au majnun. Artinya ada yang mengajarkan, ada yang membisikkan kepada mereka. Yaitu siapa? Di sini tidak disebutkan ya. Di dalam ayat ini tidak disebutkan. Nah, itu yang akan membuat kita memahami ayat setelahnya tuh. Berarti ada yang mengajarkan secara kontinu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sebelum kita sebutkan namanya tadi. Tadi Mas Wali sudah spill. Atawa saubihi balhum kaumun tawun. Apakah mereka saling menasehati? Apa yang dikatakan itu? Tidak. Sebaliknya, mereka adalah kaum yang melampaui batas. Oke.
Mereka kan lintas generasi, benar nggak yang mengatakan penyihir dan orang gila? Ya, mereka lintas generasi. Kemudian Allah bertanya seperti ini, apakah mereka saling menasihati satu dengan yang lainnya? Apakah mereka saling broadcast satu generasi ke generasi berikutnya? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Kemudian akan menggugah pada diri kita, loh kok sama ya? Yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad, yaitu Quraisy pada saat itu, sama nggak? Mengatakan Nabi Muhammad itu sahir dan majnun. Sama. Hmm. Kok kelakuannya sama ya? Dan kepada Nabi, kamu nggak usah khawatir. Bukan hanya engkau saja Nabi, gitu ya, yang dikatakan penyihir dan orang gila. Nabi dan Rasul sebelumnya juga dikatakan yang sama. Jadi take it easy, tenang aja, santai aja gitu loh. Ini bukan first experience gitu loh, yang dihadapi Nabi Muhammad, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada kok. Jadi tenang aja. Oke, berikutnya. Fatawalla anhum fama anta bimalun. Berpalinglah dari mereka, maka engkau sama sekali bukan orang yang tercela. Jadi mereka kan tidak mau mengikuti, dan ini mengacunya kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka sudah tidak mau mengikuti perkataan Nabi, ya, sehingga Nabi diperintahkan fatawalla, berpalinglah anhum dari mereka, fama anta bimalun, dan kamu sama sekali bukan orang yang tercela. Biasanya gini, ketika kita diberikan tugas berdakwah kepada sekelompok orang, kemudian orang itu denial, orang itu membantah, kemudian akhirnya mereka mengatakan, ah kamu itu orang gila, kamu itu adalah penyihir. Kemudian kita diperintahkan, berpalinglah dari kamu. Kira-kira, kalau buat kita ya, bayangkan diri kita, kita suruh berdakwah, kemudian ternyata orang itu menentang, kemudian kita, ya udah tinggalin mereka. Ada rasa bersalah nggak pada diri kita? Iya. Bisa. Aduh, ya. Ada rasa bersalah itu. Aduh, saya nggak berhasil yang menunaikan tugas ini. Betul nggak? Hmm. Maka Allah menurunkan fama antabimalu. Ya. Maka engkau sama sekali bukan orang yang tercela. Enggak, kamu bukan orang yang gagal. Kamu bukan orang yang tercela kok dengan meninggalkan mereka. Itu adalah perintahku, tinggalkan mereka. Kamu bukan orang yang tercela, Nabi. Gitu ya. Ya, oke. Jadi diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang itu. Terus berikutnya ayat 55. Wadzakiru fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Oke, ayat ini menarik nih. Ayat sebelumnya fatawalla, berpalinglah dari mereka. Sekarang wadzakir, beri peringatan. Ada yang tanda kutip ya, ada yang aneh nggak? Suruh berpaling, tapi beri peringatan. Hmm. Kalau namanya sudah berpaling kan berarti ya udah selesai kan. Tapi ayat ini mengatakan wadzakir, teruslah beri peringatan. Maksudnya apa kira-kira? Silakan. Berpaling mungkin mau tidak mempedulikan saja maksudnya. Berpaling tidak memperdulikan, ya. Kemudian wadzakirnya gimana? Terus memberi peringatan. Tidak lelah untuk selalu memberi peringatan. Tapi suruh berpaling. Berarti berpaling kan abaikan kan sebenarnya. Tinggalkan. Gimana tim? Kita merasionalkan dua ayat ini. Namanya sudah tinggalkan, kita tinggalin loh. Kan kita sudah meninggalkan mereka. Kita diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Tapi diperintahkan untuk beri peringatan. Jadi, wadzakir, zakir itu adalah peringatan. Peringatan itu fokusnya kan dua hal ya. Satu, kepada pesan. Kemudian yang kedua, kepada audiens. Betul nggak? Hmm. Ada pesan yang disampaikan, kemudian ada audiens yang mendengarkan.
Fatawalla artinya bahwa berpalinglah. Artinya audiens sudah tidak relevan. Fokusnya kepada pesan bukan kepada audiens. Kadang-kadang kan gini misalnya, kita dalam sosial media, oh supaya engagement dengan apa namanya audiens, maka kita harus mengatakan ini, topiknya harus ini, kita tidak boleh mengatakan itu, harus ngikutin apa yang sesuai dengan algoritmanya. Betul nggak seperti itu tuh? Hmm. Supaya kita engage dengan mereka, dengan audiens kita. Maka kita belajar dari ayat ini, enggak, bukan seperti itu. Kamu fokus kepada pesan yang ingin kamu sampaikan, bukan terhadap apa yang mereka mau. Wadzakir, berilah peringatan. Jadi fokusnya kepada pesannya, ya. Dan bukan fokus kepada audiens. Fokusnya adalah pesan kepada yang kita ingin sampaikan itu. Jadi fokusnya kepada pesan. Oke, wadzakirnya ini tentang apa sih sebenarnya? Al-Quran ya? Yes, betul. Oke, sebelum menjawab ke situ, saya selesaikan dulu yang tadi ya. Nah, ketika fatawala kita berpaling, wadzakir, kemudian diberi peringatan. Tadi kan ada dua pesan, ada dua hal. Satu pesan, kemudian yang kedua adalah audiensnya. Nah, perhatikan baik-baik di dalam ayat 55. Wadzakir tidak ada hum, harusnya kan wadzakir hum, fatawalla anhum, ada anhumnya tuh. Ada humnya di situ. Sedangkan ayat 55-nya tidak ada humnya. Wadzakir, beri peringatan. Kepada siapa? Ya berarti open kan terhadap siapapun kan? Betul nggak? Hmm. Karena tidak ada kata humnya di sini. Berarti peringatan itu ya dibuka, open. Kenapa di open? Karena dalam masyarakat, dalam audiens, ada yang namanya orang yang vokal, ya, orang yang menentang, yang mengatakan di ayat sebelumnya, ayat 53, bahwa orang gila dan orang yang penyihir, ada orang-orang yang vokal seperti ini, tapi ada orang-orang yang silent majority. Orang yang banyak, tapi mereka diam. Dan mereka menganalisis itu. Mereka memperhatikan apa yang sedang terjadi. Terjadi nggak pada masyarakat seperti itu di zaman sekarang, ketika dalam politik ini? Ada silent majority nggak? Ya, banyak. Banyak kan? Yang vokal ya orangnya itu lagi kan? Sedangkan yang silent majority ini sangat banyak sekali. Maka orang yang silent majority ini, ketika mereka mendengarkan wadzakir peringatan, mereka itu akan berpikir. Betul nggak? Akan berpikir. Oke, balik lagi. Peringatan tentang apa sih sebenarnya? Peringatannya itu adalah kalau kita korelasikan dengan ayat-ayat sebelumnya, peringatannya itu adalah untuk orang itu berpikir tentang alam semesta ini, berpikir tentang angin, berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi, berpikir tentang orang-orang yang berpindah-pindah dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lain, orang yang galau dari satu sisi, kemudian berpindah kepada sisi yang lain. Coba kamu Hmm. renungkan, kamu pikirkan itu semuanya. Kamu pikirkan diri kamu juga yang selalu berpindah-pindah. Yang dulu kamu anggap benar, sekarang sudah tidak benar lagi. Yang dulu kamu bela, sekarang kamu sudah menjadi musuhnya mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Apakah kamu tidak berpikir? Jadi wadzakirnya ini mengajak orang untuk berpikir. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 54, ada nggak ajakan tentang puasa? Ada nggak ajakan tentang sholat? Tidak ada. Tidak ada. Kita di dalam surat Az-Zariyat ini
kita diingatkan bahwa semuanya antara satu dengan yang lainnya terkoneksi. Betul nggak? Ada tuh bagian sebelumnya yang kita sudah kaji tuh. Jadi di langit itu saling terikat satu dengan yang lainnya membentuk sebuah sistem. Ada pasangan dalam kehidupan kita ini. Ada A, ada B, ada siang, ada malam, ada gagal, ada sukses, ada muda, ada tua, dan seterusnya. Coba renungkan itu semuanya. Berpikirlah jernih. Jangan sibuk dalam permasalahan-permasalahan kita. Coba keluar, melihat lebih besar lagi apa yang terjadi sebenarnya. Oh, ternyata semuanya membentuk sebuah sistem. Kenapa dulu saya salah, kemudian melakukan ini, melakukan itu. Kemudian kita dihembuskan dalam pemikiran kita, dalam hati kita ada rasa penyesalan. Oh, rasanya seperti ini ya. Oh, orang itu dulunya seperti ini, kemudian sekarang seperti itu. Kita melihat angin. Oh, ternyata angin ini memiliki tugas untuk membagi-bagikan urusan. Kemudian kita pergi ke gunung, kita pergi ke laut, kita pergi ke dalam negeri, kita pergi ke luar negeri. Kemudian kita merenungkan itu semuanya. Ah, ternyata seperti ini ya. Kita harus keluar dari kerumunan itu untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi ini. Kok semuanya sistemnya itu sudah sangat teratur sekali. Wadakir, berilah peringatan. Sehingga orang itu mampu untuk berpikir secara jernih. Maka kita bisa lihat dalam sejarahnya, balik lagi dalam histori sejarahnya, Umar bin Khattab itu adalah orang yang merenung. Ketika ngangon, unta merenung. Kemudian Khalid bin Walid ketika perang berkali-kali bersama orang Muslim, ya, kadang menang, kadang kalah, kemudian melihat di depan Ka'bah itu orang-orang yang dulu getol sekali melawan dan memfitnah Nabi Muhammad sekarang sudah tidak ada. Sekarang orang-orang Quraisy yang di Mekah sudah jumlahnya tinggal sedikit, sedangkan orang-orang yang beralih mengikuti Nabi Muhammad makin besar. Khalid bin Walid merenung pada saat itu. Kemudian dalam perenungannya itu akhirnya menemukan sebuah kesimpulan, mungkin saja Muhammad ini yang benar. Dan ketika kita bergabung kepada Muhammad, Islam akan makin besar dan kita juga bagian yang besar itu. Akhirnya Khalid bin Walid menjadi mu'alaf nggak? Iya. Menjadi mu'alaf. Artinya, wadzakir itu, peringatan itu, kita kan kadang-kadang berharap bahwa peringatan itu langsung memberikan impact pada saat ini juga. Tapi kita belajar melalui ayat ini, peringatan itu bisa memberikan impact setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang juga. Atau di masa tuanya dia. Peringatan itu baru memberikan manfaat. Jadi jangan ragukan wadzakir, peringatan itu. Jadi lakukan saja. Tapi orang sekarang tidak mau mendengarkan. Nabi tetap diberikan peringatan, diberikan perintah. Wadzakir, berikan peringatan kepada mereka. Tugas kamu hanya memberikan peringatan saja. Tugas kamu tidak fokus kepada audiens. Nah, ini juga bisa menjadi formulasi buat dakwah ya. Kalau jamaahnya sedikit, berhenti sajalah, nggak memiliki impact apapun. Nggak, wadzakir, lakukan saja. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan tetap memberikan manfaat buat al-mu'minin, orang yang mukmin, atau orang yang akan menjadi mukmin kemudian harinya. Jadi kalau misalnya berdakwah jumlahnya sedikit gitu ya, nggak usah stres. Kita lihat ayat ini, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus lakukan dakwah itu. Nah, saya mau cerita satu hal. Jadi ustadznya saya ini kalau ngajar itu temponya pelan sekali, temponya pelan, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Karena bahasanya itu bahasa yang ya apa namanya sangat akademis Islam gitu ya.
muridnya itu dari sekian banyak, kemudian akhirnya cuma di bawah 10. Akhirnya cuma 3 orang saja. Tapi terus mengajarkan, terus diajarkan. Dan salah satu muridnya itu, yaitu Ustadz saya, sekarang jadi Ustadz seluruh dunia. Artinya peringatan yang dia berikan, pengajaran yang dia berikan memberikan impact nggak untuk banyak orang? Insya Memberikan Allah. impact buat banyak orang. Tapi kalau kita melihat, lah saya cuma ngajarin 3 orang, ini nggak ada manfaatnya buat dunia nih. Tapi gurunya itu, ustadznya itu, tetap melakukan pengajaran itu, belajar ngajarin tentang nahwu. Nahwu itu kan sesuatu yang sulit ya buat orang-orang awam, tapi terus diajarkan tafsir dan seterusnya. Dan akhirnya bahasa yang sulit itu dimudahkan pembahasannya. Dan salah satunya adalah yang saya lakukan ini. Berarti amalan yang ngajarin 3 orang itu memiliki impact buat kita semua nggak sekarang? Insya Allah. Yes. Amal jariahnya banyak. Amal jariahnya jadi banyak. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat yang populer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oke, kita bahas ada beberapa poin. Di sini pertama kali jin disebutkan. Jinnah wal insa. Kalau insa udah dibahas sebelum-sebelumnya. Dari ayat 1 sampai ayat 55 itu ada pembahasan tentang manusia. Pertanyaan saya, apakah ada pembahasan tentang jin? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kenapa kok tiba-tiba jin ini muncul di dalam ayat ini? Saya ngajak untuk berpikir nih sekarang. Kok tiba-tiba ada jin di sini dibahas? Kan sebelum-sebelumnya tidak ada bangsa jin dibahas. Kenapa? Ada jin di sini disebutkan. Karena tadi yang memberikan inspirasi untuk dari lintas generasi itu bangsa jin. Iya, betul. Coba Mas Walis, scroll ke atas lagi. Oke, Kata walau. scroll lagi ke atas. Terus ayat berapa? 52. 52. Ya. Oke. Coba perhatikan ayat 52. Kok mereka mengatakan hal yang sama ya? Nabi-nabi sebelumnya orang-orang itu mengatakan sahirun au majnun. Berarti ada yang ngajarin dong. Ada yang membisikkan kepada mereka. Kok yang dikatakan mereka itu sama-sama kalau kita kuliah gitu ya. Kemudian yang diajarin dengan generasi sebelumnya sama. Kemudian kita sebagai pihak yang di luar mendengarkan, loh, kok sama yang kamu katakan? Kok kamu sama yang dikatakan? Pasti kamu gurunya yang sama ya? Pasti kamu berasal dari guru yang sama kan? Kemudian ayat 53. Atau saubi, apakah mereka saling menasehati? Enggak, mereka tidak saling menasehati. Satu generasi ke generasi berikutnya mereka terpisah kok. Terpisah letak, terpisah jarak, terpisah dunia. Mereka terpisah itu semuanya. Bahasanya juga berbeda-beda. Tapi yang mereka lakukan, yang mereka katakan kok sama? Pasti ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin itu? Masuk ayat 56-nya tuh. Berarti yang mengajarkan itu jin di situ. Tiba-tiba ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian jin disebutkan di situ. Loh, kok saya yang tadinya membisikkan itu, saya sembunyi, sekarang tiba-tiba saya ketahuan nih. Ini pukulan telak nggak? Kita membisikkan dari satu orang ke orang lain, membisikkan ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Kemudian orang ini bersama-sama mengatakan, kamu orangnya ini, dan segala macamnya. Tiba-tiba orang yang sedang dikatakan itu menyebut nama kita. Mas Walis, dan kamu semuanya, kira-kira Mas Walis akan shock nggak? Loh, kok tahu ya? Nah, di powerfulnya ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna, yang disebutkan pertama kali adalah al-jin. Hei, kamu jin. Kamu dibalik semuanya kan? Kamu yang membisikkan kepada mereka manusia-manusia itu kan? Itu loh poinnya. Al-jin. Oke, terus berikutnya kita balik lagi ke depan. Wa ma khalaqtul.
tetap masalah 56. Wa ma khalaqtu. Di situ ada ma. Ma artinya apa sih? Nafi ya? Tidak. Nah, artinya tidak. Beda nggak dengan lah? Beda. Beda. Oke, saya jelaskan perbedaannya. Apa bedanya? Kalau misalnya ada orang yang bertanya, Pak, di belakang Bapak ada orang nggak? Maka saya akan menjawab, di belakang saya tidak ada orang. Saya menggunakan la. Kalau ada orang yang berkata seperti ini, Pak, di belakang Bapak pasti ada orang. Tidak, tidak, tidak. Di belakang saya tidak ada orang. Berarti eh, saya akan menggunakan ma. Berarti ada perbedaan nggak la dan ma? Mm. Ada. Kalau ma itu lebih kuat dibandingkan bentuk negasi la. Enggak. Kamu salah. Kamu sudah punya pendapat kan? Dan pendapat kamu itu salah. Dikoreksi itu pendapatnya. Mm. Berarti wama khalaqtul enggak. Pemikiran kamu tuh salah. Aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Berarti kamu punya pemikiran yang lain. Hidup ini untuk ini, hidup ini duit. Lakukan apa yang kamu lakukan, yang kamu inginkan. Mm. Yang penting kamu bahagia. Asal kamu tidak mengganggu orang lain, lakukan saja. Kan seperti itu konsepnya kan? Enggak. Bukan seperti itu konsepnya. Ya, jadi ma itu adalah bentuk yang kuat ya. Oke, berikutnya. Khalaqtu. Khalaqtu itu kata gantinya apa? Aku di situ kan. Oke. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, menggunakan kata kami. Baru di dalam ayat ini menggunakan aku. Bedanya apa? Menggunakan kata ganti kami dan aku. Kayak misalnya gini, saya kasih analogi, kemudian masuk dalam ayat ini ya. Kami sudah melakukan proses pembangunan. Kami sudah melakukan ini, kami punya program ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya menggunakan kata ganti kami. Kemudian tiba-tiba ada orang ketika saya berpidato, ada orang yang sedang ngobrol. Saya tidak suka ketika saya berpidato, ada yang tidak mendengarkan saya. Saya tidak suka ada orang yang ketika saya speech, dia asik main handphone. Saya menggunakan kata ganti apa? Aku. Aku atau saya. Sedangkan sebelumnya saya menggunakan kata ganti kami. Kami sudah membangun. Ingin menunjukkan apa? Sesuatu Keterlibatan yang semua orang. dilakukan yang memiliki impact yang baik buat banyak orang. Ketika saya marah, saya menggunakan kata ganti aku. Kenapa nggak menggunakan kata ganti kami? Kami tidak suka. Nah, itu kan rada aneh tuh. Tapi untuk menunjukkan bahwa saya intensitasnya lebih tinggi, saya menggunakan kata ganti aku. Saya nggak suka kepada orang yang ketika saya memberikan kajian, dia duduk-duduk saja. Dia malah tiduran. Saya nggak suka seperti itu. Saya menggunakan kata ganti saya untuk menunjukkan saya kalimatnya intensitasnya lebih tinggi. Saya sedang nggak suka, saya sedang marah nih. Bisa dipahami? Kami dan aku? Betul. Oke. Nah, sekarang balik ke dalam ayat ini. Wa ma khalaqtu, menggunakan kata tu di belakangnya, artinya menggunakan kata aku. Enggak, kamu salah. Aku menciptakan jin dan manusia. Itu loh intensitasnya. Nabi diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang itu, bukan berarti orang-orang itu aman sentosa. Aku yang akan menghandle mereka. Nabi, tenang saja. Aku yang akan menyelesaikan urusanmu. Maka ayat ini bentuknya itu sangat kuat sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi bukan tunsnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan seperti itu tuh. Intensitasnya ini sedang tinggi sekali nih. Kamu ngeyel kan? Kamu membantah, mengatakan Nabi dan Rasul sebagai orang gila dan penyihir, sahirun au majnun. Enggak. Kamu salah. Aku menciptakan kamu itu jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, oke. Sampai di situ bisa difahami? Yes. Jadi ayat ini, ya. Jadi ayat ini adalah kode keras dari Allah. Di dalam ayat ini Allah hanya mengganti khalaqtu, menggunakan kata gantinya menjadi aku, kemudian jadi intensitasnya jadi lebih tinggi lagi. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa speech, bahasa pembicaraan, bahasa dialog. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang linear saja, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi flat. Ini bahasa speech, bahasa dialog nih. Dan ayat ini adalah kode keras dari Allah. Kamu hanya punya tugas, Muhammad, memberi peringatan. Kamu juru dakwah, kamu kaum muslim, kamu hanya punya tugas memberi peringatan. Orang mau menentang kamu, orang tidak mau mendengarkan kamu, itu bukan urusanmu. Tetap lakukan peringatan itu. Aku yang akan menghandle orang-orang yang denial itu. Oke, clear sampai di situ? Clear Pak Ustadz. Oke, saya lanjutkan sekarang. Illa liya'budun. Kecuali beribadah kepadaku. Di sini disebutkan nggak alasannya apa? Atau hanya berisi perintah saja? Di dalam ayat ini tidak disebutkan kenapa saya harus beribadah. Enggak, tidak disebutkan. Ayat ini hanya memberikan perintah, tujuan kamu hanya untuk ibadah. Iya, tapi apa alasannya? Di sini tidak disebutkan. Tidak diberikan alasan. Nah, sekarang saya kasih analogi supaya Bapak Ibu sekalian bisa merasakannya. Misalnya gini, ada seorang bos datang kepada anak buahnya. Kita sebagai anak buahnya. Kemudian bos kita memberikan perintah. Report ini harus diselesaikan Rabu. Pokoknya tugas ini harus selesai Rabu. Reportnya harus saya terima di meja saya hari Rabu. Ketika bos kita memberikan perintah seperti itu, kalau kita nanya, emang kenapa harus Rabu, bos? Kira-kira kita berani nggak untuk bertanya seperti itu? Enggak. Enggak. Kenapa kita nggak bertanya seperti itu? Karena ini intensitasnya lagi tinggi nih. Dan kita diperintahkan untuk itu. Berarti tugas kita lakukan saja. Kita nggak akan nanya, kenapa saya harus mengerjakannya? Dan harus selesai hari Rabu? Enggak. Karena kita respect terhadap bos kita. Ya. Di dalam ayat ini, balik lagi ke dalam ayat. Allah memberikan perintah, illa liya'budun, tidak menjelaskan alasannya apa. Betul? Jadi tugas kamu, manusia, kamu beribadah saja. Tidak disebutkan alasan. Oke, pembahasan berikutnya. Ketika disebutkan liya'budun, ya, persepsi dalam pemikiran kita, ibadah itu apa? Abada. Di situ kan originalnya kan abada. Beribadah. Persepsi kita ketika disebutkan tujuan kamu untuk beribadah, yang muncul dalam benak pemikiran kita itu apa? Wajib.
Salat ya? Ibadah itu wajib. Sholat wajib. Ada lagi? Hanya kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Ya, ibadahnya itu apa? Oke, saya jelaskan ini. Ketika disebutkan ibadah, persepsi kita kan seringkali muncul tadi sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, kita harus balik lagi. Apa definisi ibadah ketika Al-Quran itu diturunkan? Originalnya orang-orang pada masa itu ketika menerjemahkan ibadah itu apa? Kalau kita kan menerjemahkan ibadah itu dengan pemahaman ilmu fikihnya kita, gitu ya. Pasti kita ketika disebutkan ibadah itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah ibadah. Jadi ketika kita diperintahkan hanya untuk beribadah, persepsi kita ya udahlah tinggalkan dunia, kita fokusnya ya sholat saja, ibadah saja, ngaji saja, udah cukup, tidak melakukan yang lain. Itu kan persepsi kita. Tapi apa original kata ibadah itu yang difahami pada orang-orang zaman dahulu kala itu? Berarti kita belajarnya tentang uh, klasikal Arabiknya itu apa sih benar ibadah? Definisinya apa pada saat itu? Bukan definisi yang sekarang ya. Apa pada saat itu? Ternyata definisinya adalah satu, melayani, menyembah, mengidolakan dengan rendah hati, ketundukan. Jadi ada ketundukan di dalamnya. Kemudian ada elemen cinta ketika kita tunduk itu. Jadi ibadah itu menunjukkan ketundukan, penghambaan, penyembahan, humble, merendahkan diri kita, itu adalah ibadah. Maka kita bisa lihat, kaumnya Fir'aun disebutkan itu sebagai abidun. Abid. Artinya apa? Kaumnya Fir'aun itu humble dan menerima apapun yang diberikan oleh Fir'aun. Tidak bisa menentangnya. Ya. Jadi, ternyata esensi ibadah itu adalah proses penghambaannya dan proses penerimaannya. Itu adalah liya'budun. Berarti ketundukan tuh. Oke. Sekarang saya bawa ke dalam ibadah sekarang. Ketika kita sholat, ya, dalam sholat itu kan kita bisa seperti ini. Ah, ngapain sih saya harus melakukan ini? Tapi dia melakukan ibadah sholat loh. Ah, nggak ada gunanya juga sih. Saya udah sholat, udah ini, kehidupan saya gini-gini saja. Itu masuk ibadah nggak? Tidak, Pak Ustadz. Ya, kalau kita mengacu pada ayat ini, liya'budu abada, berarti ketika melakukan sesuatu itu ada ketundukan, kepatuhan, dan dia tidak akan mempertanyakan kenapa saya harus melakukan itu, kenapa saya enggak, dia akan tunduk saja. Saya berikan contoh supaya lebih dalam lagi memahaminya. Ada seorang ateis. Kemudian dia datang kepada seorang ustadz. Dia datang seperti ini. Kebetulan ustadznya ini adalah temannya dia. Seorang ateis ini mengatakan seperti ini. Berikan kepada saya Al-Quran, saya akan membuktikan argumentasi di dalam Al-Quran itu salah. Dia bilang seperti itu. Kemudian dikasihlah Al-Quran ini. Al-Quran terjemahan. Karena bahasanya dia itu bahasa sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Jadi terjemahannya bahasa Inggris. Kemudian beberapa saat orang ini, si ateis ini menghilang. Kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu kan banyak yang itikaf ya di masjid. Dan ternyata salah seorang yang itikaf itu adalah ateis itu. Ateis yang tadi itu. Kemudian didatangi oleh ustadz ini. Kemudian ustadz ini bertanya, loh, kok kamu ada di sini? Ya, ketika saya membaca Al-Quran untuk mengkonter argumentasinya, karena ateis itu kan biasanya menggunakan logik ya.
maka logika-logika saya dihempaskan sampai ke tanah sehingga saya tidak bisa berargumentasi lagi. Saya lelah untuk berargumentasi. Kekuatan argumentasi Al-Quran di atas argumentasi saya. Dan makin saya baca ayat Quran, makin menghempaskan saya kepada posisi yang rendah. Sehingga saya tidak punya pilihan, saya tunduk ikut dengan Quran ini. Pertanyaannya, ketika dia tunduk dengan Quran itu, berarti dia sudah melakukan ibadah nggak? Sudah. Sudah. Katakanlah walaupun bacaan sholatnya masih berantakan, gerakannya masih berantakan, dia dihitung ibadah nggak? Ibadah. Iya. Ibadah. Karena hatinya ada ketundukan. Iya. Semuanya taat. Patuh. Ketika mahrajnya panjang pendeknya matnya masih salah, dia dihitung dalam ibadah nggak? Ibadah. Ibadah. Sedangkan contoh yang tadi yang saya sampaikan, ketika dia sholat, tapi masih ada penentangan pada dirinya, itu ibadah nggak? Tidak. Tidak. Walaupun dia sedang melakukan ibadah ritual sholatnya ya. Tidak ikhlas. Ya, Tidak. berarti balik lagi definisi ibadah, berarti hal yang fundamentalnya dalam ibadah itu adalah ketundukan. Ateis tadi dia tunduk tuh, nyerah. Saya sudah tidak punya argumentasi lagi. Saya nyerah, saya ikut kepadamu ya Allah. Berarti nggak boleh melakukan argumentasi. Boleh, untuk apa? Untuk supaya kita tunduk. Kan ada argumentasi supaya kita mendapatkan jawaban kemudian akhirnya kita tunduk. Ada argumentasi untuk menentang. Kan ada seperti itu kan ya? Ya, itu hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda. Maka ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata tujuannya supaya kita tuh humble, kita tunduk dengan rendah hati. Iya. Jadi kalau kita melihat alam semesta kemudian kita merenungkan, ya Allah, Engkau hebat ya Allah. Engkau melakukan ini semuanya. Melihat angin bergerak kemudian tiba-tiba hujan, kemudian kita merenungkan, Engkau ya Allah ini yang melakukan semuanya. Engkau yang mengatur semuanya. Ketika kita berpikir seperti itu ibadah nggak? Ibadah. 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 Ketika kita melihat orang, oh orang itu dulunya ini, sekarang menjadi itu. Orang dulunya argumentasinya A, sekarang sudah berubah menjadi B. Ya Allah, berarti yang kau sampaikan dalam Al-Quran itu benar. Ibadah nggak itu? Ibadah. Ibadah. Ketika kita baca Quran, kemudian kita sholat, gitu. Kemudian kita merenungkan itu, ya Allah, aku tunduk kepadamu ya Allah. Itu ibadah nggak? Ibadah. 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 Artinya ibadah jadi luas kan? Iya. Ketika kita Iya, kerja, melihat harusnya seperti ini salah, harusnya dibenerin seperti ini nih. Kita nggak boleh kayak gini, kita harus jujur seperti ini. Ibadah nggak? Ibadah. Ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas sekali ya. Pengertian illa liya'budu di sini. Iya. Kan di sini tidak spesifik disebutkan sholat segala macam. Enggak, ini originalnya. Liya'budun, abadah itu apa sih sebenarnya? Dari kata originalnya itu. Ketundukan, penghambaan, penyembahan, humble, apa yang terjadi baik dan buruk yang terhadap pada diri kita itu dalam genggaman Allah. Dalam kekuasaan Allah. Maka itu ibadah. Nah, yang kontras adalah kadang-kadang orang yang baru hijrah, saya pengen ibadah saja, saya pengen sholat, puasa di masjid, nggak melakukan aktivitas yang lain. Itu pengertian yang sempit. Ternyata kita belajar dari ayat ini, liya'budun, kata dari liya'budun, menyembah itu, beribadah itu artinya, oh ternyata semua lini kehidupan kita itu ketika kita ingat kepada Allah, kemudian kita tunduk, iya ya Allah,
aku tunduk kepadamu, maka itu adalah ibadah. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, kenapa kau ya Allah akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Itu kan malaikat sudah punya pendapat sebelumnya kan berarti. Iya. Kemudian Allah membuktikan, kalau kamu lebih hebat dan lebih tahu tentang masa depan, ayo Adam, sebutkan nama-nama benda. Kemudian malaikat itu mengatakan, Subhanak, maha suci kau ya Allah. Aku yang salah ya Allah, kau yang suci ya Allah. Itu ibadah. Dan Allah tidak mengatakan, hei kamu menentang aku. Enggak. Tapi iblis yang diam-diam, nggak ngomong, tapi gerundel di dalamnya, menggunakan argumentasi sendiri, kemudian disimpan, kemudian akhirnya menentang Allah dan menyalahkan Allah. Maka itu yang tidak diizinkan. Ketika kita bertanya, untuk supaya kita tambah yakin, itu diizinkan dalam agama. Ya. Nah, ini kita udah komplit nih ya, ayat 56-nya. Jadi ternyata ayat 56 itu dahsyat ya. Iya. Dahsyat. Oh, ternyata wadzakir itu peringatan itu mengajak manusia untuk berpikir, renungkan semuanya apa yang terjadi di alam semesta ini. Inilah hikmah dari surat Az-Zariyat. Dan kita dikomplain, kenapa sih kamu nggak berpikir? Kenapa sih kamu asik dalam kehidupan sehari-hari kamu saja? Coba kamu keluar dari kehidupan sehari-hari kamu, kamu renungkan yang lebih besar dibandingkan diri kamu. Kamu jangan asik hanya diri kamu saja. Coba renungkan alam semesta ini, renungkan apa yang terjadi pada manusia ini. Renungkan sejarah masa lalu umat-umat sebelumnya, renungkan itu baik-baik. Mereka cinta terhadap kekuasaan, mereka cinta terhadap diri mereka. Fafirru ilallah, segera menuju kepada Allah. Kamu hanya jangan cinta terhadap nafsu kamu, jangan cinta terhadap diri kamu, jangan cinta terhadap seseorang saja, jangan cinta terhadap sesuatu saja. Fafirru ilallah, segera menuju kepada Allah. Kamu itu menujunya kepada aku, bukan kepada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak. Aku menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali kamu semua tunduk kepadaku. Ketika seorang tunduk kepada Tuhan, namanya apa? Ibadah. Ibadah. Ya, ibadah. Orangnya namanya apa? Hamba. 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 Betul. Orang yang tunduk dengan ketentuan Tuhan namanya juga Islam. Jadi orang yang tunduk kepada Tuhannya itu namanya Muslim. Muslim. Islam itu kan tunduk kepada Tuhan. Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Diyabudun itu juga hamba. Hamba berarti tunduk, patuh, merendahkan diri. Kalau kita kepada Tuhan kita, bos kita, kan kita tunduk ya. Iya. Itu loh. Ayat 56 ini. Oke, udah 6:30. Saya cepat saja supaya supaya kita dapat di endingnya. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Karena kan pemahaman orang-orang zaman dahulu, memberikan sesuatu maka mereka mendapatkan sesuatu. Memberikan persembahan maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kan konsepnya seperti itu tuh. Sesajen ya. Ya, sesajen, betul. Memberikan makanan, maka akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Saya akan memberikan makan, maka saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Itu loh. Jadi, ternyata Al-Quran juga meris masalah-masalah yang zaman dahulu sampai sekarang terjadi. Kadang-kadang kan nasi ini supaya dapatkan itu, kan gitu kan. Enggak. Konsepnya bukan seperti itu. Kamu salah tuh. Maka ma'uridu minhum.
ada kata ma di depannya. Enggak, kamu itu salah. Tapi kalau dalam bahasa terjemahan kan nggak ada tuh. Aku tidak menghendaki. Jadi linear tuh. Padahal bahasanya itu enggak, kamu salah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun. Dan kamu salah. Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwa razzaku kuwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat 59. Allah loh yang memberikan rezeki semuanya. Ayat 59, fa inna lilladzi nadzalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim mendapatkan bagian rezeki azab ya seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Sudah diceritakan sebelumnya. Maka janganlah kamu meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Kamu kok malah nantangin sih? Mana buktinya? Ayo tunjukkan sekarang. Katanya kita sudah mendekat kiamat. Ayo tunjukkan kapan waktunya. Kan gitu tuh. Jangan kamu Nggak minta ada. seperti itu. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Celakalah orang-orang yang kufur pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu hari kiamat. Ya. Oke, kira-kira itu gambaran besar yang kita sudah pelajari di surat Az-Zariyat. Terdiri dari 60 ayat, tapi itu menjadi fundamental buat kita memahami apa sebenarnya tujuan hidup kita. Ternyata tujuan hidup kita adalah liya'budun, merendahkan diri kita, tunduk patuh kepada Allah. Udah Allah. tujuan kita hidup itu. Dan kita bisa pelajari bahwa ternyata ibadah menjadi hamba beribadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja. Tapi apapun aktivitas kita, ketika kita berpikir, kemudian kita akhirnya menyadari, oh ini Engkau ya Allah, aku tunduk, patuh, maka itu juga rangkaian ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadahnya, pemahaman kita jadi lebih luas lagi. Jadi yang dikomplain sekali lagi di dalam surat Ad-Dariyat ini, manusia yang tidak mau berpikir. Berpikirlah kamu, temukan Tuhanmu, sehingga kamu akan tunduk dengan patuh. Ketika kamu tidak berpikir, maka sulit bagi kamu untuk patuh. Betul nggak? Maka temukan itu, berpikirlah, renungkan dalam dirimu, dalam hatimu, dalam pemikiranmu, kamu akan bertemu dengan aku. Kira-kira itu surat Ad-Dariyat. Masya Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Dan ini menjadi inspirasi sekaligus tadi ya, karena untuk kami terutama MKI yang tadi disebutkan ketika pas zakir gitu ya, zikratan fawal mu'minin, maka ya kita tugasnya hanya memberikan peringatan gitu ya. Kalaupun sedikit katakanlah begitu, maka kita tetap termotivasi karena tadi Ya, Rasulullah pun dibegitukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang penting fokus ke pesannya saja, jangan ke betul. audionya, ke pesannya. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi jamaah semuanya yang tuh punya kewajiban juga untuk ngajak yang lain ya, supaya bisa menikmati hidayah ini. Karena Masya Allah, hidayah ini kalau tidak kita berusaha keras gitu ya, mujahadah untuk mencarinya, maka tidak akan Allah berikan gitu ya. Dan kita mudah-mudahan menjadi jalan bagi orang lain juga yang mungkin tidak bisa hadir di kesempatan ini, untuk sama-sama menikmati hidayah Allah lewat Al-Quranul Karim. Dan ini disebutkan dalam Al-Zat itu memang ada dua bagian ya, orang-orang yang memang tadi memikirkan ayat Allah, dan ada orang-orang yang berdustakannya. Baik, masih ada waktu Ustaz? Kalau ada tanya jawab, Ya, boleh, silakan. ya. Silakan jamaah kalau ada yang ingin bertanya, ingin perdalam beberapa bagian di dalam surat Az-Zariyat ini, dari mulai surat ayat pertama sampai ayat 60 gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu di satu review atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri. Ustadz, ini soal ibadah ini kalau kita tadi dicontohkan, kita sholat, kita melakukan amal-amalan yang ritual-ritual itu, tapi tidak seperti yang ada di sini, tidak tunduk, tidak cinta, tidak
merendahkan diri, merendahkan hati, itu tidak dianggap ibadah gitu ya. Berarti kalau selama ini kita kesadarannya belum sampai ke situ, Pak Ustadz. Hmm. Mungkin baru hari ini tersadarkan itu, jadi ibadah kita yang lalu-lalu nggak terpakai gitu ya, Pak Ustadz. Ya, Jadi ini Pak Ustadz, sedih nih Pak Ustadz. ya. Gimana ya Pak Ustadz? Oke. Makasih pertanyaannya. Ini menarik ya memang. Kita melalui surat Az-Zariyat ini, ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada fondasi. Betul nggak? Oh, ternyata Al-Quran ini fondasinya seperti ini ya. Ya. Kemudian akhirnya kita mengevaluasi diri kita. Betul nggak? Oh, ternyata sholat selama ini kita kadang-kadang ya belum ada ketundukan tuh. Berarti masuk dalam ibadah nggak? Oh, bisa jadi tidak termasuk ibadah. Ketika tidak masuk ibadah, kemudian ada rasa, ya Allah, saya salah ya Allah. Maka kita ketika beristighfar, itu menjadi rangkaian ibadah lagi, kesadaran lagi tuh. Nah, bukankah proses kehidupan kita, ketika kita balik ke dalam Al-Quran, oh ya, saya salah ya, yang kemudian kita dikoreksi kembali, itu adalah bagian rangkaian kehidupan kita. Itu perjalanan kita. Sehingga apa? Akhirnya kita fokus pada diri kita kan, perbaikan kualitas diri kan. Itu tujuannya. Ibadah, oh berarti saya masih belum perfect nih. Saya belum sempurna. Ya Allah, saya salah ya Allah. Maka kita kan akhirnya sering beristighfar, betul nggak? Iya Pak Ustadz. Nah, ketika orang hatinya sudah beristighfar seperti ini, saya belum baik kepada orang lain. Sehingga apa? Hatinya itu jadi lembut. Hatinya jadi lembut. Kadang-kadang ketika kita hijrah, dalam tanda kutip ya, ketika kita sudah hijrah, kemudian tiba-tiba kita menjadi seorang yang berbeda, kemudian akhirnya, wah itu salah, itu benar, itu salah, itu nggak benar, itu nggak suka. Akhirnya hati kita jadi keras. Betul nggak? Maka ketika kita balik lagi ke dalam Al-Quran, oh ternyata saya juga masih banyak salahnya nih. Sehingga yang dikoreksi orang lain dulu atau diri kita. Diri kita Pak Ustadz. Itu jauh lebih baik dibandingkan langsung mengkoreksi orang lain, fokusnya orang lain lagi, orang lain lagi. Kita fokusnya diri kita, perbaiki kualitas diri kita. Oh ternyata selama ini ada yang kurang ya. Dan memang kalau kita kembali lagi metode pengajaran yang kita terima gitu ya. Biasanya kan ketika fokus belajar ibadah itu tentang bacaan, betul nggak? Ini Iya, sah atau nggak sahnya. Oh kalau ini ada yang seperti ini, mazhab itu, ada 4 mazhab. Kita kan dikenalkan seperti itu, betul iya, ya? iya, iya betul. Nah tapi Pemahamannya itu ya Pak Ustadz ya, ya, minim pemahaman. ya betul. Tapi kita tidak kembali lagi fundamentalnya dulu. Fundamentalnya itu apa? Fundamentalnya itu Qurannya dulu. Ya, Iya, ketika fundamentalnya kita dapat, gitu ya, maka kita menjalani mazhab-mazhab itu jadi lebih ringan. Kalau kita dari kacamata dari fikihnya dulu, maka ibadah itu kayak jadi berat. Wah, kalau kayak gini wudhunya, maka sholatnya nggak sempurna, nggak diterima. Kalau bacaannya ini nggak diterima. Itu dari kacamata fikih. Tapi kalau kita balik lagi ke dalam fundamental Quran, ketika hatinya tunduk kepada Allah, walaupun bacaannya tidak sempurna, bisa diterima oleh Allah nggak? Diterima. Bisa diterima. bisa mungkin Pak Jadi Ustadz. ada kesadaran dalam pemikiran kita, ada kesadaran di dalam hati kita. Itu loh yang dibutuhkan sebenarnya. Itu loh fundamentalnya. Iya, iya Pak Ustadz. Nah, kita butuh menyadarkan diri kita dulu. Oh ya ya, selama ini fundamental kita, karena kalau kita ngelihat Quran ya sekedar baca Arabnya saja, betul nggak? Iya, Terus kita mendapatkan pahala, kita menjadi Muslim yang luar biasa ketika kita baca Quran. iya, Ternyata iya, iya. kita harus bisa memahami, menyelami Quran itu. Makin dalam kita memahami Quran, maka kita akan tahu bahwa kita belum apa-apa, kita belum sempurna. Subhanallah. Iya, iya. Sehingga hati kita jadi lembut. Kayak kemarin saya apa namanya, ya Allah berikan karunia kemarin ya jalan-jalan ke Jepang, kemudian berhenti di beberapa masjid gitu ya.
jamuan para imamnya itu ketika kita datang kan kita kelihatan ya, kita seorang musafir gitu ya, sama jamaah-jamaah yang lain yang kita musafir itu kita disambut dengan hangat tuh, dengan senyuman. Terus ditanya, apakah Anda sudah sholat maghrib? Karena kita musafir, kita mau jamak kan, mau jamak kosor gitu ya. Terus belum. Kemudian sang imam itu sudah masuk waktu apa namanya, dia sudah berdiri di tempat imam, ya. Dia mempersilahkan kita loh. Silakan, silakan. Kalau mau menyelesaikan sholat ini dulu, nanti sholat ininya join bersama kami ya. Masya Allah. Artinya apa? Dengan kelembutan loh. Dengan kelembutan. Itu loh wajah Islam. Kemudian ada non-Muslim nunggu sholat, kemudian mereka mau masuk ke Islamic Center-nya. Mereka nunggu loh di luar. Kemudian disambut dengan ramah, dibukakan pintu. Itu loh wajah Islam. Itu loh fundamental yang kita harus selesaikan. Ya, kelembutan hati ya. Jadi bukan kerasnya. Kalau kita kan kadang-kadang kan ya beda kunut sama nggak kunut, beda tahlil sama nggak tahlilan, yasinan sama nggak yasinan, udah keras kan. Keras. Iya. Karena Islam itu fundamentalnya bukan itu. Lembut. Jadi kira-kira itu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa wah yang kemarin itu nggak diterima, nggak. Ada levelnya, ada levelnya. Dan berprasangkalah baik kepada Allah. Ya Allah, kemarin ibadahku kurang sempurna ya Allah. Hatiku tidak ikut di dalamnya. Aku minta ampun kepadamu ya Allah karena belum memberikan sesuatu yang terbaik. Ampuni aku ya Allah. Terimalah amal-amal ibadahku. Makanya kan dalam doa itu kan, ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Itu kan ketundukan sebenarnya. Betul nggak? Iya. Jadi bukan kita setelah ibadah, nah, gua nih udah sholat nih, gua udah tahajud nih, gua udah sedekah nih, gua udah pasti diterima nih. Enggak. Tapi kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim membaca doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Banyak istighfar aja Pak Ustadz ya. Iya, betul. Ya kadang-kadang suka begini Pak Ustadz. Karena pemahamannya belum sampai, jadi suka ya udah pokoknya saya nurut aja, suruh begini, ikut gitu aja Pak, sebatas seperti itu. Tapi pemahamannya untuk lebih luas belum diperoleh sampai alhamdulillah hari ini diperoleh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Jazakallah. Alhamdulillah. Baik Bu Sri, mudah-mudahan ya ini juga menjadi satu penyadaran bagi kita semua ya untuk menunjukkan penghambaan yang total ya, komprehensif tadi. Silakan Bu Elvianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat Nabi Nur Aiman, saya pernah dengar Pak Ustadz. Jadi sahabat Nabi ini dia hanya mempercayai Nabi sebagai Rasulullah dan Allah pencipta langit dan bumi, itu dia masuk surga. Nah, padahal sholat 5 waktu itu wajib. Katanya kalau kita nggak sholat 5 waktu sehari semalam itu kita nggak bisa masuk surga. Nah, gimana dengan sahabat Nabi dengan sholat wajib ini Pak Ustadz? Sementara dia hanya percaya bahwa Nabi itu adalah Rasulullah dan Allah itu menciptakan langit. Dia masuk surga, kata Nabi. Itu saya dengar dari ceramah Ustadz gitu. Sekian Pak Ustadz. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, mungkin gini, saya tidak mau mengomentari lebih detail ya tentang hal itu gitu ya. Karena kan referensi itu kan sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau saya lebih senang, lebih prefer untuk kita masuk ke dalam Al-Quran ya, kemudian kita melihat dari kacamata perspektif Al-Quran ya. Karena kalau misalnya berdasarkan, kadang-kadang kan gini ya, hadis itu kan referensinya banyak sekali ya. Referensi yang saya maksudkan adalah literaturnya itu banyak. Ya, ada yang statusnya sohe, kemudian derajatnya itu banyak sekali tuh.
dan diceritakan dari Hmm. ini dan itu dan segala macamnya. Dan ketika kita belajar hadis-hadis seperti itu, ilmu kita harus lebih effort kita tuh lebih banyak ya, karena untuk menyeleksi ini sahih atau nggak sahih gitu ya. Bahkan ketika kita haji aja gitu kan, cerita orang-orang pulang dari haji itu kan macam-macam ya. Ada yang cerita ketemu malaikat lah, inilah segala macam. Itu kan hanya cerita, hanya cerita. Dan ketika kita mau membenarkan atau tidak, kita tidak punya referensinya tuh. Ya. Jadi kalau saya sih lebih pilih untuk kita fokusnya kepada Qur'annya dulu yang fundamental. Bahkan Nabi Muhammad aja gitu ya, bahkan para sahabat aja, Nabi Muhammad itu memerintahkan jangan tuliskan yang boleh dituliskan hanya Al-Quran ketika era Nabi Muhammad. Yang boleh dituliskan itu adalah hanya Al-Quran. Dan ketika era Umar bin Khattab, yang dituliskan itu hanya Al-Quran. Hadis itu tidak boleh dituliskan. Baru setelah puluhan tahun berikutnya hadis itu dituliskan. Ya, ini kan referensinya ya, sejarahnya. Iya. Sehingga kalau dalam Al-Quran kan nggak ada tuh ayat soheh, ayat nggak soheh. Ya, semuanya itu ya Quran itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Saya tidak mau mengomentari lebih dalam lagi, tapi kita belajar hal yang fundamental ya kaitannya dengan surat Ad-Dzariyat, bagaimana kita proses ibadah kita, berarti kita mendekatnya kepada Allah. Ya, kemarin kita sudah belajar sesungguhnya Nabi diperintahkan untuk mengatakan aku adalah hanya pemberi peringatan. Berarti menujunya kepada siapa? Kepada Allah. Maka ibadahnya itu adalah ketundukan kepada Allah. Dan nanti akan diberikan kepada Nabi bagaimana tata caranya, pelaksanaan sholat, bagaimana pelaksanaan haji. Saya nyinggung sedikit aja. Misalnya dalam pelaksanaan haji, sunnah Nabi itu apa? Untuk pelaksanaan haji dan umroh. Ikuti bagaimana cara aku berhaji dan umroh. Itu sunnahnya loh. Orang melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oh, ada yang melihat Nabi melakukan ini, ada yang melihat Nabi melakukan itu. Angle-nya beda-beda ya. Mana yang paling benar? Kan gitu pertanyaan berikutnya. Yang paling benar itu adalah ketundukan hatinya untuk mengikuti. Balik lagi, berarti kan yang fundamental ya. Sama ketika misalnya gini, ada pertanyaan gini, sholat mana yang paling benar? Mazhab A, Hanafi, Hambali, atau dua mazhab yang lainnya? Loh, sholat kita beda dengan yang lain. Yang mana ya kira-kira diterima? Kalau diajukan pertanyaan seperti itu, kita kan bingung kan? Jangan-jangan Karena yang sholat itu Hambali. nggak ada di Al-Quran ya kan Pak Ustadz? Iya. Cara melaksanakan sholat itu kan nggak ada di Al-Quran ya Pak Ustadz? Ya. Dalam Quran itu sholatlah. Maka Nabi banyak hadis bagaimana cara Nabi itu kan referensinya kan banyak. Tapi esensinya apa? Esensinya dalam ibadah itu kan ketundukannya. Karena kalau bisa berdasar yang penting hati kita ke Allah itu pelaksananya kita kerjain aja apa yang disunahkan. Yang penting kita berhadap aja kepada Allah gitu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Ya. Nah, seringkali kan sholat, tapi fokus kita kepada tetangga kita sebelah kanan kita. Misalnya tahiyat lagi gerak-gerak. Loh, kok tahiyatnya gerak-gerak nih? Kok tangannya ditaruh di atas? Bukan seperti itu. Fokus dalam ibadah itu, ingatnya adalah kepada Allahnya. Fafirru ilallah. Segera menuju kepada Allah. Kita kan segera menuju kepada sebelah kita kan. Karena tangannya yang goyang-goyang itu. Kemudian kita memikirkan, sholatnya itu nggak diterima tuh. Belum tentu gitu loh. Terserah Allah. Ya, maka kita ikuti apa yang kita sudah pelajari dari guru-guru kita. Misalnya mau ikut mazhab Indonesia, mayoritas mazhabnya adalah Syafi'i, ya udah Syafi'i. Kalau di negara lain Maliki, ya udah mereka ikut itu. Tapi yang fundamental yang sama itu apa? Al-Qur'annya kan sama kan? Allahnya sama, Nabinya sama. Cara melihatnya, cara ibadahnya bisa berbeda-beda, itu nggak ada masalah. Jadi apa aja yang sunnah yang mana yang kita kerjain, yang penting hati kita ke Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik Bu Elvi ya, mudah-mudahan jelas. Dan hadis itu ada konteksnya ya, Ustaz ya. Memahami hadis itu ada konteksnya yang
banyak dijelaskan oleh para ulama ya. Berbeda dengan Al-Quran yang memang sumbernya satu ya, gitu ya. Baik, silakan. Ada yang lain yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Eh, sudah hampir jam 7 sudah, Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa nih. Dan ini mungkin bisa jadi akhir ya, Ustaz, ya, pembahasan tentang surat Adz-Dzariyat. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi jamaah yang istiqomah terus dari episode pertama sampai yang kelima ini bisa memahami pembahasan-pembahasan penting yang ada dalam surat Az-Zariyat, karena di awal ketika Allah bersumpah dengan angin tentu ada satu tujuan maksud tertentu yang Allah sudah sampaikan kepada kita ya, karena bersama Al-Quran ini kita harus seolah-olah berinteraksi dengan Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu ditujukan untuk kita ya, Ustaz, ya. Jadi Ya, ketika betul. kita membaca, walaupun di situ ada mukhatabnya adalah Rasulullah yang disampaikan langsung kepada Rasulullah, tapi sesungguhnya juga untuk kita semua, karena Al-Quran itu bukan untuk hanya Rasulullah, tapi juga untuk kita semua. Jadi seolah-olah Allah sudah bercakap-cakap dengan kita, Ustaz, ya. Betul, betul. Misalkan betapa kedalaman dari ayat-ayat ini, dan tentu eh, hari ini, pagi ini kita bisa mendapatkan suatu penyadaran tentang betapa tujuan hidup kita adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, dan penghambaan yang total itulah yang sesungguhnya akan menyampaikan kita kepada ketundukan ya, ketundukan kepada kecintaan dan kepada totalitas penghambaan ya, bahwa memang hanya Allah tempat kita kembali. Fafiru ilallah gitu ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas semua ilmu yang sudah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang terbaik, ahsanul jaza, dan balasan yang berlipat-lipat. Dan ini sebuah amal jariah tentu dari Ustadz. Mudah-mudahan kita juga bisa Amin. dapat amal jariah dengan menyampaikan ke tetangga kita, ke saudara kita, keluarga kita ya, ilmu yang sangat bermanfaat ini. Dan ajaklah teman-temannya, saudaranya, keluarganya untuk ikut kajian bersama MKI. Dan itu jangan anggap sepele, karena itu adalah amal jariah yang sangat besar ya. Karena ketika kita menjadi jalan bagi orang lain untuk mendapat petunjuk, maka betapa besar pahala yang kita rasakan. Dan salah satu amal jariah juga adalah infak fisabilillah, dan mudah-mudahan pagi ini uh, satu amal rutin yang kita lakukan selain memang kita ngaji pagi bersama guru-guru di MKI, juga kita berinfak fisabilillah, karena salah satu amalan yang juga ditekankan adalah jihad fisabilillah, tidak hanya dalam bentuk karena jihad seolah dimaknai dengan jiwa ya, padahal jihad harta adalah juga salah satu aspek penting dalam menggerakkan dakwah, dan terutama insya Allah sebagian dari aspek apa namanya infak fisabilillah yang didapatkan oleh MKI dari jemaah adalah akan disalurkan untuk saudara-saudara kita di Gaza ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di pagi ini dan juga pagi-pagi yang akan datang, dan tentu ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Khairan kasih. Kasih Ustadz ilmunya.